Hampir setiap agama besar di dunia, dari yang lahir di Timur Tengah sampai yang lahir di India, punya satu kesamaan yang jarang disadari. Semuanya bicara soal akhir zaman, bukan cuma Islam, Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha. Semuanya punya versi masing-masing soal bagaimana dunia ini akan berakhir, dan semuanya punya semacam daftar tanda yang harus muncul sebelum itu terjadi. Video ini kita bakal bedah lengkap teori kiamat dari berbagai sudut pandang agama, tanda-tanda yang katanya udah mulai muncul sekarang, dan satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan tapi jarang dijawab. Jujur, apakah tanda-tanda ini murni ketetapan yang di luar kendali manusia, atau ada kemungkinan sebagian yang sengaja diciptakan? Oke, Islam. Dua jenis kiamat dan puluhan tandanya. Dalam Islam, konsep kiamat dibagi jadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, contohnya kematian setiap makhluk hidup yang bernyawa atau bencana-bencana alam yang terjadi di dunia, seperti gempa bumi, tsunami, wabah, dan semacamnya. Ini terjadi terus-menerus sepanjang sejarah manusia. Sementara kiamat kubro adalah kehancuran total alam semesta. Hari ketika malaikat Israfil meniup sangkala dari seluruh ciptaannya berakhir. Ulama seperti Hadratus Syaikh Hashim Ashri Al dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah menjabarkan tanda-tanda kiamat sugro, diantaranya wafatnya Rasulullah SAW, ilmu agama yang makin sedikit sementara kebodohan merajalela, perzinahan yang dilakukan terang-terangan, jumlah perempuan jauh lebih melebihi laki-laki, anak durhaka pada orang tuanya, manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan, serta muncul banyak orang yang mengaku nabi. Sementara tanda-tanda kiamat kubro jauh lebih besar skalanya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Ashid Al-Ghifari, Rasulullah menyebutkan 10 tanda utama. Munculnya Dajjal, keluarnya sejenis binatang melata bernama Dabbatul Ard, lalu terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihi wasallam, dan keluarnya Yajuj Ma'juj, dan 3 gerhana besar di timur barat, dan jazirah Arab, munculnya kabut atau asap Dukhan, dan yang terakhir munculnya api besar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Para ulama seperti Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir menjelaskan tanda-tanda besar ini akan muncul berurutan dan berdekatan. Digambarkan seperti untayan mutiara yang lepas dari talinya. Begitu satu putus, yang lainnya ikut berjatuhan. Kristen, hari penghakiman dan kedatangan kedua. Dalam ajaran Kristen, konsep akhir zaman dikenal sebagai hari penghakiman atau Judgment Day, saat Yesus Kristus dipercaya akan datang kembali ke dunia. Menurut Injil Markus pasal 3, tanda-tanda menjelang hari itu meliputi munculnya pemberontakan, peperangan antar bangsa, kelaparan, dan berbagai bencana alam. Ajaran Katolik yang juga berakar dari tradisi sama menambahkan detail soal pengkhianatan terhadap gereja sebagai salah satu tandanya. Yang menarik dalam sejarah panjang Kristen, ada juga perdebatan teologis soal bagaimana nubuat-nubuat ini seharusnya dipahami. Ada pandangan bernama preterisme yang meyakini sebagian besar nubuat akhir zaman itu sebenarnya sudah terjadi di abad pertama Masehi, tepatnya tahun 70 saat bait suci Yahudi di Yerusalem dihancurkan. Sementara pandangan lain yang lebih umum dipegang sekarang meyakini penggenapannya masih di masa depan. Yahudi fokus pada keadilan dan pemulihan. Dalam ajaran Yahudi, konsepnya sedikit berbeda, dan menariknya sampai sekarang masih jadi perdebatan internal di kalangan penganutnya sendiri, termasuk soal ada tidaknya kehidupan setelah kematian.
Akhir zaman dalam Yahudi berkaitan dengan dua hal utama. Mesianisme yang mencakup pengumpulan kembali orang-orang yang terbuang serta pembangunan kembali bait suci, dan konsep olam haba, dunia yang akan datang, di mana dunia lama akan hancur lalu digantikan dunia baru yang membangkitkan seluruh umat yang sudah meninggal. Ada juga rujukan soal peperangan besar yang dikenal sebagai Gog dan Magog. Konsep yang menariknya juga muncul dalam tradisi Islam lewat Yajuj dan Majuj. Lalu, untuk Hindu, siklus tanpa akhir. Berbeda dari tiga agama sebelumnya, Hindu nggak melihat kiamat sebagai kejadian satu kali yang final. Konsepnya lebih ke arah siklus berulang, dikenal sebagai pralaya atau maha pralaya. Sebuah masa ketika alam semesta mengalami kontraksi dan kembali menyatu dengan Sang Hyang Widi sebelum akhirnya tercipta lagi. Sebelum siklus kehancuran terjadi, umat Hindu dipercaya akan datang Kalki, penjelmaan ke-10 dan terakhir dari Dewa Wisnu. Digambarkan menunggangi kuda putih dan pedang berkilauan untuk memusnahkan kejahatan di penghujung zaman yang disebut Kali Yuga, zaman ke-8 dan zaman kemerosotan moral. Menariknya, sosok penunggang kuda putih pembasmi kejahatan ini punya kemiripan struktur dengan sosok Imam Mahdi dalam tradisi Islam maupun Mesias dalam tradisi Yahudi Kristen. Lalu ada Buddha 5 kemerosotan. Dalam ajaran Buddha, akhir suatu masa ditandai dengan 5 kemerosotan besar. Pertama, kemerosotan pandangan hidup manusia yang makin dipenuhi pikiran negatif. Kedua, kemerosotan akibat hawa nafsu ketika manusia terlalu fokus mengejar harta, tahta, dan syahwat. Ajaran Buddha juga meramalkan dharma atau ajaran kebenaran akan mulai dilupakan manusia setelah sekitar 5.000 tahun sejak diajarkan. Dan pada akhirnya seluruh alam akan hancur ditandai dengan munculnya 7 matahari sekaligus. Sosok penyelamat yang dinantikan dalam tradisi ini bernama Maitreya. Buddha masa depan yang akan datang untuk mengajarkan kembali dharma yang sudah dilupakan. Lalu, satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, ada pola yang muncul berulang di hampir semua tradisi ini. Meski dibungkus dengan istilah yang berbeda dengan detail yang berbeda-beda. Pertama, kemerosotan moral manusia, entah disebut sebagai hawa nafsu berlebihan, kebodohan yang merajalela, atau pandangan hidup negatif, selalu jadi penanda utama zaman menjelang akhir. Kedua, hampir semua tradisi yang punya sosok penyelamat yang dinanti-nantikan menjelang akhir zaman. Imam Mahdi, Nabi Isa dalam Islam, Yesus Kristus atau Yesus dalam Kristen, Mesias dalam Yahudi, Kalki dalam Hindu, Maitreya dalam Buddha. Ketiganya hampir semua menyebutkan bencana alam berskala besar dan peperangan sebagai penanda. Ini bukan kebetulan yang aneh, ini lebih menunjuk bahwa kegelisahan manusia soal keadilan, kehancuran moral, dan harapan akan kemenangan itu adalah kegelisahan universal yang muncul di hampir semua peradaban besar, terlepas dari akar geografis atau zaman kemunculan masing-masing kepercayaan itu. Jadi, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Ini bagian yang paling sering ditanyakan dan kita perlu hati-hati banget di sini. Kalau merujuk ke penjelasan ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari soal tanda-tanda kiamat sugro, sejumlah tanda memang secara konsensus ulama udah dianggap terjadi sejak dulu. Wafatnya Rasulullah SAW misalnya, itu udah jelas terjadi berabad-abad yang lalu. Begitu juga soal amanat yang disia-siakan dan fitnah yang merajalela. Itu levelnya fenomena sosial yang polanya terus berulang dari generasi ke generasi, bukan peristiwa yang terjadi sekali lalu selesai. Tapi yang paling penting di sini, banyak tanda-tanda kiamat sugro itu sifatnya kualitatif dan berulang. Misalnya, soal moral yang merosot, kebodohan yang merajalela, atau manusia yang berlomba meninggikan bangunan. Tanda-tanda semacam ini susah dipastikan kapan persis terjadinya, karena levelnya kecenderungan sosial yang bisa naik turun di berbagai zaman. Bukan peristiwa tunggal yang bisa ditandai tanggalnya kayak gerhana matahari. Sementara soal tanda-tanda kiamat kubro, Dajjal, Yajuj Majuj, atau
Ya, dan lainnya, terbitnya matahari di barat sejauh ini belum ada satupun yang dianggap terjadi secara konsensus di kalangan ulama mainstream. Pentingnya buat kita skeptis terhadap klaim-klaim yang beredar di media soal yang mengaitkan peristiwa politik atau bencana tertentu secara spesifik sebagai bukti salah satu tanda-tanda besar ini udah muncul. Karena Al-Quran sendiri dalam surat Luqman ayat 34 menegaskan hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi, dan penafsirannya yang selalu spesifik terhadap peristiwa kontemporer berisiko jadi klaim yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah tanda-tanda ini sengaja dibuat? Supaya ya mungkin ada sekelompok yang emang udah ingin kiamat mungkin. Ini pertanyaan paling menarik dan jawabannya perlu kita lihat dari beberapa sudut sekaligus biar enggak jatuh ke kesimpulan yang terlalu sederhana. Sudut pandang pertama dari sisi keyakinan agama itu sendiri, tanda-tanda kiamat dipahami sebagai ketetapan Allah, bukan sesuatu yang bisa direkayasa manusia ataupun kelompok tertentu secara sengaja. Fenomena besar kayak terbit matahari dari barat atau level hukumnya alam semesta yang jauh di luar kapasitas manusia buat mengaturnya. Sudut pandang kedua dari sisi psikolog dan sosial. Ada fenomena yang menyebutkan confirmation bias, kecenderungan otak manusia buat mencocok-cocokkan kejadian ambigu dengan keyakinan yang udah mereka punya sebelumnya. Kalau seseorang sudah percaya dunia mendekati akhir zaman, mereka jadi lebih gampang melihat tanda-tanda itu di berita atau kejadian sehari-hari, meskipun sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan cara lain yang lebih sederhana. Ini bukan berarti tandanya palsu, tapi cara kita menafsirkan yang bisa bias. Sudut pandang ketiga, ini yang perlu kita sikapi dengan kritis. Sebagian dari apa yang terlihat sebagai tanda kiamat, kayak kemerosotan moral, perang, atau krisis sosial, itu memang sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan manusia itu sendiri, bukan takdir yang datang dari langit begitu saja. Perang, misalnya, hampir selalu punya aktor manusia di baliknya. Tapi ini beda konteks sama klaim bahwa ada satu kelompok rahasia yang sengaja mendesain seluruh rangkaian tanda kiamat secara terkoordinasi buat menanggapi ramalan agama tertentu. Klaim sebesar itu butuh bukti yang sangat kuat. Sejauh ini nggak ada bukti kredibel yang mendukung teori konspirasi semacam itu. Kita perlu hati-hati supaya enggak gampang percaya narasi yang menuduh pihak tertentu secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Jadi kesimpulan berlapis, sebagian tanda itu levelnya kecenderungan sosial yang memang berulang karena sifat dasar manusia. Sebagian lagi levelnya kayak teologis yang di luar jangkauan rekayasa manusia, dan interpretasinya kita terhadap semua itu sangat rentan, dipengaruhi oleh apa yang udah kita percaya duluan. Yang paling sehat menurut kebanyakan ulama bukan sibuk menuduh atau memprediksi kapan proses kiamat terjadi, tapi menjadikan kesadaran itu buat introspeksi diri. Jadi begitu gambaran besarnya, dari Islam sampai Buddha dan gurun Arab sampai dataran India. Kegelisahan manusia soal akhir zaman itu ternyata jauh lebih universal dari yang kita kira. Semua sepakat bahwa dunia ini akan berakhir. Semua punya tanda-tandanya, masing-masing dari semua menaruh harapan pada satu sosok yang akan datang membawa keadilan. Menurut kalian gimana? Dari semua tanda-tanda yang kita bahas, ada yang menurut kalian yang paling relevan sama kondisi dunia saat ini? Terus pendapat kalian di komentar, tapi ingat, mari kita diskusi dengan kepala dingin, bukan buat nakut-nakutin satu sama lain. Subscribe Nikala kalau kalian suka konten yang membahas topik besar kayak gini dan berbagai sudut pandang bukan cuma dari satu arah.